perlindungan, seiring dengan penggunaan pestisida untuk mencegah dan juga membasmi hama, ternyata ada efek panjang yang sangat merugikan. Di antaranya, musuh alami hama jadi ikut mati, lalu munculnya hama lain yang berkembang, dan terakhir semakin kebalnya hama-hama tertentu. Maka dibutuhkan keseimbangan untuk mengendalikan hama yang menjadi permasalahan, yaitu dengan cara mengembangkan agens pengendali hayati atau APH. Sudah bersama saya di sini ada yang cantik, ada Ibu Nilam. Halo Ibu Nilam, bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya Ibu Nilam. Kita akan memberikan tutorial pembuatan metabolis sekunder APH atau agens pengendali hayati ya, benar sekali. Dan ini kita harus siapkan apa nih bahannya nih? Ya, pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya dulu. Yang pertama adalah 1 kilogram beras. Ya, beras ini kita cuci, ambil cucian pertama hingga ketiga hingga mendapatkan 4 liter air. Selanjutnya adalah 1 liter air kelapa. Jadi dari kelapa ini kita ambil airnya hingga mendapatkan 1 liter. Kemudian 50 sampai 80 gram gula pasir ya, yang ini kemudian APH jamur, Mbak. Jadi APH jamur ini bisa dari Trichoderma. Baik. Ya, betul. Kemudian ada Beveria bassiana. Nah, ada 2 macam ya. Ya, betul. Kita bisa menggunakan salah satunya. Nah, untuk air cucian beras ini selanjutnya nanti kita campur bersama bahan-bahan ini. Nah, alat selanjutnya yang diperlukan adalah panci nanti dengan pengaduk untuk mencampurkan semua bahan-bahan nanti kita mendidihkan. Selanjutnya saringan, teko plastik, ada jerigen berukuran 5 liter, kemudian juga air. Nanti ada wadah untuk merendam jerigen. Itu semua Mbak sudah. Nah, Oke, cukup simple sebenarnya ya, peralatan dan bahannya. Baik, selanjutnya bisa pertama kita akan membuat tadi yang sudah saya sebutkan, untuk membuat 5 liter metabolit sekunder, kita akan mencampurkan 4 liter air cucian beras. Ini sudah ada bahan yang sudah jadi ya Mbak ya. Baik. Mungkin kita tuangkan saja ke dalam sini. Ini kita kira-kira ini sebanyak 4 liter. Apakah dituang semua nih Ibu Nilam? Sebanyak 4 liter. 4 liter ya, dibutuhkan semua ya. Ini karena untuk takaran 5 liter. Jadi air cucian berasnya itu sebanyak 4 liter. Baik, sudah ada takarannya ya. Baik, ini apakah perlu boleh bisa sambil dinyalakan api yang panas sekali atau cukup sedang saja Ibu Nilam? Hingga mendidih, jadi boleh api maksimal juga tidak apa-apa ya. Oke, selanjutnya kemudian kita masukkan 1 liter air kelapa. 1 liter air kelapa di sini sudah dimasukkan. Baik. Oke. Selanjutnya kita masukkan 50 sampai 80 gula pasir. Ya. Baik. Kalau kalau tidak punya alat untuk menakar itu kalau sekitar 5 sampai 8 sendok makan. Ya, kita tuangkan ke dalam sini. Sudah tercampur semuanya. Selanjutnya ya, lalu kita aduk-aduk Mbak. Boleh dibantu. Saya bantu ya, di sini Ibu Nilam. Ya. Larutan ini kita aduk hingga mendidih. Kita lihat ini kayaknya sudah mendidih nih Bu Nilam. Ya, ini sudah hampir mendidih. Nah, proses selanjutnya kita tuang. Mungkin di sini sambil disaring ya. Air yang sudah mendidih kita saring dulu supaya tidak ada zat-zat yang padat tertinggal. Oke, boleh. Saya dibantu ya, izin ya Bu ya. Wow, ini panas sekali. Jadi disaring dulu. Sebenarnya ini sudah terlihat bersih banget sih, tapi untuk memastikan lebih bersih lagi ya, kita harus menyaringnya. Oke. Nanti kalau sudah semua kita tuangkan ke dalam jerigen. Dalam keadaan panas begitu? Iya, masih dalam keadaan panas. Kita masukkan langsung ditutup untuk memastikan bahwa larutan ini masih steril. Baik. Tapi sebenarnya Bu Nilam, ini kalau misalnya dalam jumlah yang besar untuk lahan yang besar begitu ya, ini apakah dibutuhkan juga dalam kondisi yang panas seperti ini harus dengan air yang mendidih begitu? Iya, kebetulan kalau ini memang harus dididihkan karena untuk mencampur dan melarutkan gula tadi ya Mbak ya. Namun demikian ini kan merupakan biang ya, ampasnya. Jadi ketika akan mengaplikasikan ini diencerkan terlebih dahulu. Baik. Jadi tujuannya seperti itu ya. Segini cukup ya Ibu Nilam ya. Kita coba cukup. dulu. Kita masukkan di sini. Oke.
prosesnya Baik. langsung saja dituang. Betul. Jadi larutan tadi yang sudah disaring kita masukkan ke dalam jerigen. Perlu diingat bahwa jerigen berisi 5 liter ini jangan kita isi penuh, Mbak. Baik. Soalnya untuk memberi ruang pada cairan ini untuk bergerak ketika dilakukan pengocokan. Jadi kita isi setengahnya saja. Betul. Oke. Berarti kurang lebih Hati-hati 2,5 panas. ya. Ini kondisinya dari air yang mendidih tadi nih. Betul. Sobat pelindungan langsung dimasukkan, dituangkan ya. ya. Oke, kita butuhkan setengah, sedikit lagi Bu Nilam. Sekali lagi bisa di reminder bahwa tidak perlu dipenuhi ya Ibu Betul. Nilam ya, karena Ya, karena jika terlalu penuh, kemudian kita lakukan pengocokan, dikhawatirkan akan meledak, Mbak. Karena ada baik. udara yang keluar pada baik, saat itu penting fermentasi. sekali diingat. Betul. Baik. Sudah kurang lebih seperti ini ya, sekitar 2,5 ya tiap jerigen. Ya, sudah setengah Ya, nih Bu Nilam. kita masukkan dulu Harus ya, ditutup sampai- rapat juga Bu Nilam? Ya, betul. Oke, tutup rapat. Lalu step selanjutnya? Step selanjutnya kita masukkan atau kita mendinginkan jerigen ini, Mbak ya, ke dalam wadah yang berisi air Oh, baik. supaya cepat dingin. Oke. Namun jika kita tidak tersedia, misalnya kita membuat lebih dari 1 jerigen, kita bisa hanya mendiamkan saja di di luar atau di tempat terbuka tanpa merendam ke dalam air. Baik. Tapi tentunya mungkin waktu pendinginannya menjadi lebih lama, Mbak. Oke, Iya. jadi ini tujuannya kenapa harus direndam katanya untuk mempercepat waktu pendinginan seperti itu ya. Betul. Kalau untuk masa pendinginannya berapa lama nih Bu Nilam? Kurang lebih 10 jam. 10 jam. Ya, wow. 10 jam, Jadi ya. bisa ditinggal dong ya? Ya, kita tinggal saja, tidak usah Seperti ini. tunggu, kita menunggu dingin. Nah, setelah dingin, kita angkat, ya, kita angkat. Nah, kita langkah selanjutnya ya, Mbak ya, izin. Oke. Kita menggunakan bisa Beveria bassiana, jamur dari Beveria bassiana ataupun dari Trichoderma, Mbak. Baik. Ya, Ada dua sekarang- macam betul. lagi ya. Sekarang kita gunakan dulu untuk Trichoderma, Mbak. Ya, dipersilakan Ibu. Ya, ini kemasan 100 gram. Nah, untuk membuat metabolik sekunder dengan ukuran 5 liter, kita akan membutuhkan sekitar 50 gram Trichoderma ini. Tapi Bu Nilam, dari 2 jamur ini sebenarnya fungsinya sama atau ada perbedaan? Ada perbedaan, Mbak. Untuk Trichoderma ini peruntukannya untuk penyakit, sedangkan untuk Beveria ini adalah untuk hama. Oke, ada perbedaan ya. Warnanya udah berbeda juga nih, Iya, hijau betul. dan putih. Selanjutnya Bu Nilam, kita langsung step yang mana nih? Selanjutnya adalah mencampur jamur ini ke dalam air larutan yang sudah dingin. Jadi air yang tadi sudah didihkan, kemudian didiamkan selama 10 jam, kita campurkan dengan Trichoderma. Sekarang kita gunakan dulu untuk Trichoderma, Mbak. Ya, dipersilakan Ibu. Ya, ini kemasan 100 gram. Nah, untuk membuat metabolik sekunder dengan ukuran 5 liter, kita akan membutuhkan sekitar 50 gram Trichoderma ini. Baik. Kita Selanjutnya tuangkan langsung ya, dicampurkan kita ya. sekitar 50, berarti setengahnya dari ini ya. Kita masukkan, tuangkan ke dalam wadah untuk kemudian dilarutkan. Praktis dan simpel ternyata ya Bu Nilam ya. Ya, dan sebenarnya bahan-bahannya juga kan Udah ditemukan ya. betul, mudah ditemukan di lingkungan sekitar kita. Baik. Nah, Kalau untuk tekstur untuk pencampurannya harus khusus seperti apa Bu Nilam? Atau memang tidak apa-apa dalam kondisi tekstur seperti ini? kita larutkan, nanti kita saring kembali, Mbak. Oh, Nah, baik, jadi baik, tetap intinya adalah jangan sampai ada zat maaf. Kita ambil air ya untuk melarutkan secukupnya saja. Nah, tidak kita atur lagi. Baik, boleh saya bantu nih Bu Boleh. Nilam. Nah, ini sampai larut ya. Iya, Sampai larut, setelah itu baru bisa dicampurkan. iya betul. Kita saring dulu ya, Mbak. Kita saring dulu. Pada apapun yang penting untuk menampung air Baik, saringan. mungkin kurang lebih seperti ini. Iya, Sahabat pelindungan ya, dia mengeluarkan warna ternyata ya Bu Nilam ya. Betul. Warnanya warna hijau begini ya. iya, Oke, kita saring saja, sudah cukup? cukup. Nah, selanjutnya kita tuangkan, sobat pelindungan, kita tuangkan. Ya. Jadi ini adalah Trichoderma yang kita perbanyak dengan tongkol jagung. Jadi kita hanya ambil sporanya saja. Nah, warnanya berwarna hijau. Oke, sudah tersaring. Ini adalah untuk takaran 5 liter ya, takaran 5 liter. Jadi ini kita bagi dua karena tadi satu jerigen kan baru 2,5 liter ya, Mbak ya.
kita tuangkan ke dalam dalam jerigen. campuran air ini ya, Ya, yang tadi sudah sudah dingin, didinginkan. betul. Baik. Kita masukkan sekitar setengah dosisnya ya. Tuh, Ya. masih ada sisa untuk setengah lagi, kita simpan sini. Kemudian kita tutup kembali. Kembali Ya. secara rapat ya. Tuh. Nah, yang menjamin MS ini atau metode sekunder ini berhasil adalah pengocokannya, Mbak. Ini dikocok dengan cara mendatar gitu, tidak begini-begini, tapi kita gerakannya horizontal. Oke, kalau boleh Tuh. ditunjukkan seperti apa nih Iya. Bu Nilam? Pengocokannya bisa manual, Mbak, bisa dengan tangan, ya, bisa dengan tangan, bisa juga dengan menggunakan alat yang namanya shaker. Oh, Ya. ternyata ada alat khusus Betul. di sini ya. Iya. Boleh ditunjukkan ini Ini Bu Nilam shaker. cara pengerjaannya seperti Iya. apa nih? Kita letakkan saja di atas shaker. Oke, saya bantu. Baik. Iya. Ya, betul. Baik, Mbak Septi bisa minta tolong jerigen yang satu lagi. Iya. Ya, Dipasang juga di sini ya, Bu? Betul. Oke. jadi jerigen ini adalah sisa dari 2,5 liter tadi, tentunya dengan catatan prosesnya sama. Oh, Jadi kita baik. membuat tadi dosis 5 liter ya, metode sekunder. 2,5 Ya. dibagi 2 ya. Ya, Baik. betul. Oke. Kemudian setelah itu kita nyalakan Ya. shaker dengan gerakan mendatar seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan dengan manual, Dengan bisa cara dengan manual. tangan ya, jika tidak tersedia shaker. Itu baik maupun menggunakan shaker atau manual dengan tangan, itu durasinya adalah bisa 1-5 menit, Baik. 4 kali sehari selama 21-28 hari. Oke. Nah, namun jika menggunakan shaker dan shakernya ini dinyalakan selama 8 jam non-stop sehari, maka ini bisa dipanen hasilnya dalam waktu 7 hari. Oke. Tapi kalau dari perbedaan dua cara tersebut, sebenarnya lebih efektif yang mana nih Bu Nilam? Tergantung ketersediaan shaker ataupun tidak. Jadi kalau misalnya hanya tidak ada shaker ya kita menggunakan tangan. Tentunya kalau menggunakan tangan tidak mungkin kita menggoyang sampai 8 jam ya. Baik. Nah, jadi kalau menggunakan shaker bisa kita non-stop. Oke. Nah, ketika kita mengetahui nih hasilnya sudah baik, itu apakah dicium dari warna, dari bau? Ya, indikasi ini metode sekunder ini sudah jadi adalah berbau fermentasi seperti tape, Mbak. Jadi kalau kita buka baunya seperti tape, maka itu sudah bisa digunakan atau dipanen. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya setelah step ini, Nah, setelah ini kita kan mungkin setelah 7-28 hari, tergantung durasi pengocokan bisa kita panen. Caranya adalah hasil dari ya metode sekunder ini kita saring. Disaring ya? Masih disaring oke. ke dalam wadah ya, yang kira-kira muat untuk 5 liter. Nah, setelah disaring baru kita bisa menggunakan ini sebagai biang ya istilahnya ya. Jadi kita encerkan kembali ketika akan mengaplikasikannya ke dalam lahan. Oke, kita mungkin penasaran dengan proses penyaringannya kembali. Kita saring bisa menggunakan kaos atau saringan biasa. Yang penting agak rapat ya. Kita akan menyaring ampas dari jamurnya ini. Ampas dari jamurnya ini kita saring ya dari dalam sini. Karena ini partikelnya agak lebih kecil, mungkin ya bisa menggunakan saringan. Tentunya nanti Kalau lebih rapat mungkin ya, ini yang lebih saringannya rapat. ya. Oke, ini sebagai contoh saja. Ya, Jadi ini tetap kita disaring. sebagai contoh kita bisa saring gitu ke dalam wadah. Bisa ember atau yang penting kapasitasnya bisa memuat 5 liter ya. Baik, oke, semua proses sudah tersaring nih dari bahan-bahannya Ya, dan metabolit sekunder ini siap digunakan. keren banget. Caranya simple seperti itu ya. Jadi tapi sebenarnya ada cara-cara tertentu nggak Bu yang tidak boleh dilakukan begitu? Mungkin dari metode shaker. Tadi pengocokan adalah mendatar, mungkin seperti itu aja, dan nanti mungkin penyimpanannya juga diusahakan tidak terkena sinar matahari langsung. Jadi di tempat yang redup ya. Ya. Oke, selesai sudah nih proses pembuatan dari MSAPH. Nah, Ibu Nilam, selanjutnya kalau misalnya untuk proses penyemprotan, apakah ada cara khusus? Pertama nanti setelah panen ini perlu diencerkan terlebih dahulu. Dari 1 liter air membutuhkan 10 ml MSAPH, Mbak. Gitu. Setelah itu aplikasinya bermacam-macam. Aplikasi MSAPH dapat dengan berbagai cara. 1. Cara perendaman benih. Benih direndam dalam larutan MSAPH jamur
atau metabolit sekunder sebanyak 10 ml per liter air selama 30 menit untuk benih yang kecil seperti lada, cengkeh, kopi, dan sebagainya. Dan 60 menit untuk benih besar seperti kakao, pala, kemiri, dan lain-lain. 2. Penyemprotan tanaman TBM atau tanaman TM yang tidak berkayu seperti lada, tebu, tembakau, dan nilam dengan menyemprotkan pada permukaan bawah daun. MSAPH diaplikasikan 3 hingga 5 kali dengan interval 2 minggu. 3. Penyiraman tanah pada tanaman TBM atau pada tanaman TM yang tidak berkayu seperti lada, tebu, tembakau, dan nilam. Prakteknya siramkan ke tanah sekitar pohon sebanyak 0,5 sampai 1 liter per pohon dan diulang 3-5 kali dengan interval 1 minggu sekali. 4. Infus tanaman melalui infus akar atau batang. Untuk infus akar, cari akar serabut yang sehat dan aktif, lalu masukkan ke dalam plastik es mambo yang telah diberi metabolit sekunder. Aplikasi 3-5 kali dengan interval 2 minggu dan diberi tanda untuk pengisian ulang dan diperiksa secara berkala. 5. Pembuatan biopori. Sediakan botol plastik, kemudian bagian bawah diberi lubang-lubang kecil. Cari akar serabut yang sehat dan aktif yang ada di sekitar perakaran tanaman. Dicari minimal dengan jarak 1 meter dari batang utama dan 10-20 cm di bawah permukaan tanah. Setelah akar serabut yang sehat dan aktif ditemukan, botol plastik biopori diletakkan dengan posisi bagian bawah, dekat dengan kumpulan akar serabut. Kemudian botol ditutup dengan sebagian tanah gembur sehingga dapat berdiri tegak. Selanjutnya, metabolit sekunder dituang ke dalam botol plastik biopori dan bagian atas ditutup dengan tutup botol, kemudian ditutup dengan serasah. Ketersediaan metabolit sekunder di dalam botol plastik biopori dicek secara berkala. Dalam pengaplikasiannya, bisa dikombinasikan dari beberapa jenis metabolit sekunder, misalnya MS dari Trichoderma dengan MS dari Beveria dengan perbandingan yang sama, sehingga dapat lebih efisien. Ternyata simple banget pembuatannya ya Bu Nila. Iya. Cukup dengan bahan-bahan yang ada begitu dan juga tidak memakan banyak peralatan. Yang penting sesuai dengan prosedural agar pembuatannya itu jadi efektif. Nah, sebagai akhir, Ibu Nila boleh dong harapannya seperti apa? Ya, harapan kita tentunya Mbak, kita bisa melakukan pengelolaan OPT secara ramah lingkungan dan diharapkan petani juga bisa mudah mendapatkan bahan-bahannya, murah harganya dan juga ramah lingkungan tentunya. Oke, murah, mudah, dan ramah lingkungan. Betul. Ya. Baik, ini waktunya kita pamit undur diri nih. Saya Septi Dejong pamit undur diri dan juga Saya Nilam. pamit undur diri dan salam Sobat Perlindungan.